Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang gangguan pada sistem pernafasan dan upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan agar tetap sehat. Sebelumnya, kenalan dulu yuk. Nama saya Regina Wahyu Agustin dari kelas 8H nomor absen 19. Saya dari sekolah SMP 3 Situbondo. Dari pertama adalah gangguan pada sistem pernafasan. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi pada asma. Asma adalah jenis penyakit yang dapat menimpa segala usia. Kondisi ini paling sering disebabkan oleh debu, asap rokok, bulu binatang, udara dingin, aktivitas fisik, infeksi virus, sampai pada paparan zat kimia. Penyakit asma yang dibiarkan tanpa penanganan bisa memicu berbagai komplikasi seperti masalah psikologis, menurunnya performa sekolah atau pekerjaan, tubuh sering merasa lelah. Masalah paru yang satu ini adalah jenis penyakit yang dapat dikendalikan dengan mengatur pola hidup sehat. Selain itu, sebaiknya perhatikan beberapa hal berikut. 1. Mengenali dan menghindari pemicu asma. 2. Mengikuti anjuran rencana penanganan asma dari dokter. Ketiga, melakukan langkah pengobatan yang tepat dengan mengenali penyebab serangan asma. Kedua adalah emfisema. Penyebab utama terjadinya emfisema adalah asap rokok yang masuk ke paru-paru. Selain asap rokok, juga ada pun beberapa faktor yang dapat menyebabkan emfisema. Yang pertama adalah polusi udara, yang memberikan efek mirip seperti asap rokok pada paru-paru. Yang kedua adalah usia. Jaringan paru-paru pada orang-orang lansia akan lebih rentan rusak, sehingga bisa menyebabkan emfisema. Gejala utama emfisema adalah nafas pendek yang lebih dikenal dengan istilah sesak nafas. Pengidap kesulitan menghembuskan nafas dan ini terjadi secara bertahap. Selain nafas pendek, gejala-gejala umum emfisema lainnya adalah batuk dan suara mengis saat bernafas. Bagi pengidap emfisema yang merokok, langkah awalnya adalah berhenti merokok untuk menghentikan efek kerusakan akibat emfisema. Karena emfisema tidak dapat disembuhkan, maka penanganan dilakukan untuk meringankan gejala yang dirasakan oleh pengidapnya, serta memperlambat perkembangan penyakit. Penanganan emfisema ada beberapa jenis, yaitu obat-obatan, terapi, dan pembedahan. Yang ketiga adalah penyakit bronkitis. Bronkitis muncul karena terjadinya peradangan pada bronkus. Hal ini mengakibatkan terjadinya penyempitan pada saluran nafas dan penuh akan lendir. Dahak atau lendir ini menumpuk sebagai bentuk respon dari imunitas tubuh saat menangkap zat infeksi maupun non-infeksi yang menyebabkan bronkitis. Gejala yang paling umum terjadi pada penderita bronkitis adalah batuk. Batuk yang dialami dapat berupa batuk kering ataupun berdahak. Pada batuk berdahak, dahak yang keluar berwarna putih, kuning, atau hijau. Pengobatan bronkitis dilakukan bergantung pada seberapa parah masalah tersebut dan kondisi medis pengidap. Jika bronkitis masih akut atau ringan, gejala biasanya akan membaik dengan sendirinya selama beberapa minggu. Akan tetapi, dokter juga bisa meresepkan obat untuk membantu meringankan gejalanya. Yang keempat adalah penyakit laringtis. Laringtis merupakan suatu peradangan yang menyebabkan pita suara membengkak, sehingga suara menjadi serak. Pita suara adalah suatu lipatan membran mukoson pada laring. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya laringtis antara lain adalah infeksi saluran nafas seperti flu, bronkitis, dan sinusitis. Menggunakan suara secara berlebihan seperti bicara terlalu banyak, terlalu keras, berteriak, atau menyanyi. Paparan terhadap bahan iritasi seperti asap rokok, minuman asam yang terlalu banyak, atau bahan kimia saat bekerja. Beberapa gejala yang ditimbulkan oleh laringtis antara lain suara lebih berat, serak atau hilang, batuk kering, demam, dan nyeri tenggorokan. Sebagian besar kasus laringtis dapat sembuh dengan sendirinya dalam waktu 1 minggu tanpa menggunakan obat-obatan. Pemberian obat-obatan bertujuan untuk mengurangi gejala yang dirasakan pengidap serta mempercepat proses penyembuhan. Materi yang kedua adalah cara menjaga organ pernafasan agar tetap sehat. Pertama, berhenti merokok atau jangan merokok. Yang kedua, rutin berolahraga. Yang ketiga, perbanyak minum air putih. Yang keempat, konsumsi makanan bergizi. Dan yang kelima, menjadikan rumah sebagai area asri. Yang keenam, sering mencuci tangan sehabis dari luar rumah atau sehabis melakukan kegiatan. Dan yang terakhir, hindari paparan polutan. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.